Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alika Widara Sonia, siswi MAN Pacitan. Sekarang saya berada di kediaman Bapak Rudi sebagai salah satu dalang wayang beber yang berada di Pacitan. Kalian penasaran gak sih apa itu wayang beber? Yuk ikutin aku mendalami tentang kebudayaan wayang beber bersama Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Alika Widara Sonia dari siswi MAN Pacitan. Iya, Mbak Alika. Kedalam saya mau menanyakan beberapa hal mengenai wayang beber. Oh, wayang beber. Oke. Monggo silahkan kita masuk ke sanggar saja. Yuk. Nah, ini Mbak. Ini adalah sanggar kami, namanya Sanggar Lung, yang mana di sini tempat untuk belajar tentang wayang beber. Nah, mari silahkan masuk. Wayang bebere, ya kan? Enggak apa-apa, tidak baik. Sang pranangun-angun wibin praja lali jiwa lali jiwa kaya dudu tetes sing berjangga lali. Nah, itu satu suluk dari wayang beber. Gitu, monggo apa yang mau ditanya? Wayang beber itu awal datangnya ke Pacitan itu pripun, Pak? Oh, sejarahnya ya, maksudnya. Jadi gini, pada zaman dahulu kala, sekitar 700 tahun yang lalu, itu ada seorang pengembara yang namanya Nolodermo. Nolodermo itu seseorang yang berasal dari tanah yang istilahnya pedesaan. Dia senang mengembara. Lah, sampailah di kerajaan Majapahit. Pada saat itu di kerajaan Majapahit ada suatu masalah, yaitu putra raja dari Raja Brawijaya telah sakit keras. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sehingga Raja Brawijaya itu mengadakan sayembara. Sopo sing bisa nambani anakku, opo wae penjalukane tak turuti. Lah, Nolodermo yang mana disitu seorang pengembara mencoba ikut sayembara tersebut. Ternyata dia bisa menyembuhkan putri raja tersebut. Namun setelah dia bisa menyembuhkan putri raja tersebut, dia mau diberi apapun nggak mau. Sampainya raja tersebut gundah hatinya dan mangkel sama si Nolodermo itu. Iki dikai opo-opo ora gelem. Wes ayo saiki rene wae. Nah, pada saat itu Nolodermo diajak masuk ke ruang pusaka. Masuklah di ruang pusaka. Sudah, ini pusaka saya, kekayaan saya ada di semua, ada di sini semuanya. Kamu minta satu, saya mau perbolehkan. Seketika itu Mbah Nolodermo terdiam. Saya tidak bisa, sang raja. Saat itu juga sang raja bingung. Ya sudah, diambilkan sebuah peti. Ini apa, sang raja? Ini adalah wayang beber. Loh, terus untuk apa? Pesan dari sang raja, iki panganan sak anak turunmu. Itu. Loh, bagaimana caranya makan? Wong peti seperti itu kok dimakan gitu kan, ya? Nah, artinya dia segera ditemukan sama sang pencipta wayang beber, yaitu Sungging Prabangkara. Diajarilah dalang.
Sesampainya sang Nodrma langsung bisa suluk. Sang pranangun-angun wipin praja, lali jiwa lali jiwa, dan seterusnya sampai dia bisa dalang. Kemudian digunakanlah wayang beber tersebut, dibawalah pulang ke daerah Pacitan sini dan digunakan untuk ngeruat, digunakan untuk menghibur masyarakat daerah Pacitan. Disitulah kisah sejarah wayang beber. Apalagi? Kira-kira Ki, bagaimana awal ketarikannya Bapak Rudi untuk mendalami wayang beber ini? Iya, untuk melestarikan wayang beber. Jadi gini, pada saat kemarin waktu saya kuliah, saya gundah. Apa sih di masa depan ini yang bisa membuat saya lebih daripada yang lain? Yang mana saya harus kuliah. Saat itu salah satu mata kuliah yang favorit, ngetren, di situ saya harus kuliah. Namun saya mikirkan, saingan kok banyak sekali. Sekarang pokoknya kuliah di kedokteran, ya kuliah di kedokteran sangat banyak sekali. Besok benar pangan apa nih pada kabeh di dokter. Lah dulu waktu itu kuliah di insinyur. Lah nek kabeh dadi insinyur. Lah terus piye lah rebutan pekerjaan? Lah akhirnya kan insinyur itu akan menjadi murah nantinya. Gitu kan. Lah akhirnya saya melihat sebuah potensi yang mana di situ ada potensi histori, ada potensi edukasi, ada potensi finansial utamanya. Lah, itu saya lihat, saya bidik. Sesuatu hal, pada prinsipnya sesuatu hal yang langka itu kan akan menjadi mahal. Iya. Iya nggak? Iya. Orang yang beda dengan yang lain pasti dia akan dilihat oleh seseorang. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, dari itu saya melihat wayang beber. Kok di dunia hanya satu? Di Pacitan. Dalangnya sudah tua. Loh, terus nggak punya keturunan. Akhirnya saya memberanikan diri. Mbah, nek umpamanya aku tadi belajar jadi dalang piye? Lah ya monggo, belajar dong. Nah, saya kemudian belajar sama Mbah Mardi. Keturunan ke-13 dalang wayang beber. Nah, setelah beliau nggak punya generasi, tahta wayang beber sempat berpindah kepada saya untuk beberapa saat. Yang mana kewajiban saya harus mengembalikan lagi wayang beber itu kepada terah dari Mbah Nodrma. Saya adalah dalang pertama, wayang beber pertama di luar keturunan terah Mbah Nodrma. Gitu saya tertariknya. Gitu. Lanjut nih Pak, pertanyaan selanjutnya, alat-alat yang harus dipersiapkan untuk pentas-pentas gitu Pak, Mas, ada alat-alat khusus, persiapan-persiapan khusus gitu? Kalau untuk persiapan wayang beber itu yang pertama harus ada wayangnya dulu. Iya. Lah nek pertunjukan wayang beber nggak ada wayangnya, tapi ya kedua ada gamelannya, ada alat musiknya. Iya. Yang ketiga nanti ada personilnya yang nabuh. Lah nek nggawa gamelan karo nggawa wayang itu orang sing nabuh lah piye ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu. Kemudian nanti yang disiapkan yang lain adalah ubo rampe dan lain-lain sebagainya. Gitu. Nah, tadi kan sampun di alat-alat persiapan itu Pak. Pembuatannya itu kayak gimana Pak Ustaz? Jadi untuk ini masalah pembuatan wayang beber, mungkin kita ke ruang pembuatan wayang beber. Siap. Ayo, monggo. Yo, monggo. Ya, nah sekarang selamat datang di dapur kami, dapur pembuatan wayang beber. Oke, silakan duduk. Nah, ini Mbak, ini adalah pembuatan replika wayang beber. Jadi artefaknya wayang beber yang asli itu usia sudah 700 tahunan. Sampun tua gitu. Enggak tua, cuma banyak tahunnya. Jadi gini, yang asli, yang wayang beber yang lama itu sudah rapuh, dan karena usianya yang terlalu banyak angkanya, maka
kami berusaha untuk menduplikat, gitu ya, menduplikat wayang beber. Nah ini kita duplikat dan alhamdulillah kali ini kami mengerjakan salah satu pesanan dari negara-negara luar. Ini nanti kirim Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, ada 9 negara yang akan kami kirim ini. Dan nanti ikut di dalam festival Panji Inau Internasional tanggal besok ini. Nah, masalah pembuatannya, yang pertama pembuatan itu harus ada kertasnya dulu. Kertas yang asli itu adalah berasal dari kertas daluang. Kertas daluang sekarang sudah langka karena pohon daluangnya itu juga sudah langka. Namun ada teman-teman yang sekarang sudah mulai untuk membuat kertas tersebut. Nah, kami mencoba, kami juga punya kebun sendiri untuk membuat daluang, namun kami belum panen. Nah, sementara nanti kalau sudah panen, kita akan membuat kertas yang mirip seperti ini. Ini adalah mirip kertas daluang. Sementara ini kita menggunakan kertas yang mirip dengan kertas daluang. Lah, membuatnya itu sangat pakai kuas segini. Itu harus menyelesaikan sebegitu banyak. Dan membuat pen seperti ini, yang mana pennya hanya ini. Tidak boleh membuat kuasnya segini, nggak bisa. Begini nggak bisa. Maka dari itu begitu rumitnya wayang beber sehingga memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, gitu. Saya sangat senang, saya sangat menikmati untuk melukis wayang beber karena di sini ada gambar-gambar yang sangat indah ketika dipandang, ya kan? Begitu rumitnya, begitu kecil-kecilnya, dan yang nantinya mungkin menjadi kebanggaan kami, kebanggaan kita juga. Gitu. Ada yang ditanyakan tentang lukisannya? Kira-kira nih Pak, wayang beber sendiri itu kayak menceritakan tentang apa? Oh gitu, jadi wayang beber itu menceritakan tentang kisah cinta antara Joko Kembang Kuning dan Dewi Sekartaji. Joko Kembang Kuning itu adalah seorang yang hebat. Percintaan antara Joko Kembang Kuning dan Sekartaji, ininya kisah romantika lah. Love of Sekartaji and Joko Kembang Kuning. Kira-kira pertama kali Bapak pentas itu menontonkan ke semua orang itu kapan? Oh, tahun berapa ya? 2009 kayaknya. Di mana? Pertama di Joglo SBY Ploso. Itu pertama kali saya pentas. Kemudian saya dibaiat tahun 2010 untuk menjadi dalang. Cerita dong Pak, keluh kesahnya, pengalaman masa lalu gitu, serta namun prestasi-prestasi gitu. Gitu. Jadi panjang ceritanya Mbak. Saya itu sudah sekitar 23 tahun kayaknya untuk kenal wayang beber ini. Wayang beber itu ada sesuatu kesenian yang unik, yang mana di hati saya sendiri saya jatuh cinta sama dia melebihi segalanya karena begitu indahnya wayang beber. Saya menghayati Joko Kembang Kuning dan Sekartaji itu cintanya kok sampai hati ya. Nah itu akhirnya saya mempelajari itu. Suka dukanya banyak sekali, mulai dicibir orang, diolah-olah orang, dibully orang, dibully sama seniman banyak sekali. Indonesia, orang-orang Indonesia, orang-orang luar negeri, orang-orang teman-teman itu, ya banyak yang suka dan banyak juga yang tidak suka. Gitu. Akhirnya saya tetap bertahan. Biarkanlah anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Itu prinsipnya saya. Akhirnya saya menggambar wayang beber, saya membuat wayang beber, saya mendalangkan wayang beber. Ternyata Gusti ora sare, rezeki kenek bae.
Sampai-sampai ya saya diminta untuk dalang di Jakarta, saya diminta untuk dalang di Surabaya, dalang di Malang, di Kediri, di Solo, di Jogja, di Semarang, bahkan sempat saya terbang ke Thailand untuk mendalang wayang beber. Situ. Dan banyak sekali tokoh-tokoh dari luar negeri yang datang ke rumah saya ini untuk melihat wayang beber itu seperti apa. Itulah karena saya cinta terhadap warisan nenek moyang, menjadi kebanggaan kami, menjadi kebanggaan kita, maka orang luar akan datang. Maka dari itu ya seperti itulah generasi sekarang, jangan sampai itu tergiur oleh produk-produk luar itu. Produk kita lebih baik daripada mereka. Nah, itu keluh kesah saya. Saya melihat ruangan tadi, Pak. Itu kan ada terpajang sebuah piagam rekor muri itu. Oh iya. Itu saya sempat menggambar ditekan selama 24 hari. 24. Saya harus mengalahkan rekor muri sebelumnya. Yang mana di rekor muri sebelumnya itu adalah 36 meter. Dan akhirnya saya bisa untuk menggambar selama 24 hari 84 meter. Akhirnya saya mendapatkan rekor muri, rekor dunia tahun 2012. Ya, itu. Mungkin Neko Mawon, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Apalagi sudah melihatkan ruangan-ruangan yang mungkin nggak semua orang bisa melihat secara langsung. Siap. Terima kasih. Nah, itu tadi sekilas mengenai informasi wayang beber bersama Bapak Rudi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.